Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Silakan duduk dulu. Nah ini, kalau ibu boleh tahu namanya siapa ya? Perkenalkan, nama ibu Devi. Nama saya Risa dari 12A. Oh, sebelumnya tadi kamu kesini, kamu ada pelajaran apa? Saya tadi baru selesai belajar matematika, Bu. Aku sudah tahu bahwa kamu sekarang berada di ruang konseling. Sekarang proses konseling sedang berlangsung. Jadi bagaimana menurut kamu tentang ruangan ini? Saya merasa tidak nyaman karena dekat dengan ruangan lain, sehingga pembicaraan mudah didengar orang lain. Ngomong-ngomong, kedatangan kamu ke sini atas keinginan dari diri kamu sendiri atau dari orang lain? Saya kesini karena dipaksa oleh wali kelas, Bu. Apakah sebelumnya kamu sudah pernah melakukan proses konseling? Ibu di sini sebagai konselor yang berusaha untuk membantu kamu untuk menemukan jalan keluar atas masalah yang kamu hadapi. Lalu kamu sendiri sebagai konseling sebaiknya aktif dan mengemukakan masalah dan latar belakang masalah serta mengkaji berbagai kemungkinan jalan keluarnya. Iya, Bu, tapi saya tidak mau tahu kalau masalah saya diketahui oleh orang lain. Iya, jadi perlu kamu ketahui bahwa konselor sebagai organisasi profesi diatur oleh kode etik. Di mana salah satu bunyi dari kode etik tersebut adalah memberi kebebasan dan menjamin kerahasiaan klien. Jadi kamu tidak perlu khawatir sebab kami selaku konselor pasti akan merahasiakan masalah klien. Ya, Bu, saya sudah lega. Jadi apa yang kamu harapkan dari proses konseling ini? Setelah mengikuti proses konseling ini, saya ingin masalah saya, yaitu saya dan ayah saya yang sering bertengkar, dan saya juga yang sering meludahi teman-teman saya jika mereka berjalan di hadapan saya, agar dapat diatasi dan menemukan jalan keluarnya. Oke, ibu sangat senang karena kamu memiliki semangat yang tinggi untuk bisa lepas dari masalah yang sedang kamu hadapi. Dan perlu kamu ketahui, ibu merencanakan pertemuan ini diadakan 3 kali dalam seminggu. Kamu bisa pilih waktunya sendiri dan setiap pertemuan waktunya 45 menit. Apakah kamu setuju? Ya, Bu, saya setuju. Yang penting masalah saya bisa cepat diselesaikan. Kita akan memulai proses konselingnya. Coba ceritakan pada ibu apa yang menyusahkan dan mengganggu pikiran kamu. Begini, Bu, akhir-akhir ini saya merasa malas ke sekolah karena berbagai hal telah mengganggu pikiran saya, terutama karena saya sering bertengkar dengan ayah saya dan sering meludahi teman-teman saya. Oh iya, kamu merasa malas ke sekolah karena kamu terganggu dengan apa yang sedang kamu pikirkan. Coba ceritakan lebih lanjut tentang hal-hal yang mengganggu pikiran kamu. Boleh ibu tahu apa yang menyebabkan kamu bersikap demikian? Gini, Bu, saya benci dengan diri saya sendiri yang sering bertengkar dengan ayah saya karena ayah saya sering marah-marah tanpa sebab, dan saya juga selalu meludahi teman saya karena mereka sering berjalan-jalan di hadapan saya, padahal saya juga marah pada ayah saya di rumah yang menyebabkan saya tidak mau pergi ke sekolah. Mengapa kamu selalu bertengkar dengan ayah kamu dan juga kamu selalu meludahi teman-teman kamu? Saya merasa jengkel jika ayah saya selalu memarahi saya tanpa sebab, dan juga teman-teman saya yang selalu berjalan di hadapan saya sehingga saya meludahinya. Apakah kamu sudah pernah mencoba lagi untuk tidak marah kepada ayahmu dan tidak meludahi teman-temanmu? Ya juga sih, Bu. Kamu marah pada diri kamu sendiri karena merasa tidak bisa merubah sikapmu terhadap ayah dan temanmu. Iya. Iya, Bu. Kamu merasa marah karena kamu tidak memiliki kemampuan untuk tidak mengulangi bahwa akan bertengkar dengan ayahmu dan tidak ingin meludahi temanmu lagi. Benar, Bu, akhir-akhir ini saya malas ke sekolah karena masalah ini. Parahnya lagi, gara-gara masalah ini sehingga saya benci yang namanya laki-laki, Bu, karena menganggap laki-laki itu kejam terhadap perempuan. Frustasi karena kamu tidak bisa mengubah perilaku yang burukmu itu tentang ayahmu dan juga teman-teman kamu. Iya, Bu. Saya memahami perasaan kamu dan pastinya kamu merasa bersedih. Iya, Bu. Iya, Bu. Saya sedih karena telah membuat ayah saya marah pada saya. Saya benci dengan diri saya sendiri karena gara-gara saya sehingga semuanya jadi seperti ini.
Kamu merasa senang kalau kamu dapat mengubah sikap kamu terhadap ayah dan teman kamu? Iya Bu, apalagi saya sudah ketinggalan pelajaran yang telah diberikan karena tidak sekolah. Kamu merasa sangat kecewa terhadap diri kamu sendiri? Iya Bu, lalu apa yang harus saya lakukan sehingga rasa marah saya reda? Oke, jadi begini. Terkadang memang kita sedikit marah pada diri kita sendiri. Kita membuat satu kesalahan, yaitu bertengkar dengan ayahmu dan selalu meludahi temanmu. Tapi ingat, jangan sampai perasaan marah itu menguasai diri kamu sehingga membuat kamu malas ke sekolah. Iya begitu Bu, jadi saya merasa terbayang akan kesalahan saya. Kamu mengatakan jika kamu terbayang akan kesalahan yang kamu buat sendiri. Kemudian kamu malas ke sekolah dan kamu takut jika sampai dibenci oleh ayahmu dan dihindari oleh teman-temanmu. Iya Bu, benar sekali. Kamu merasa sedih karena kamu marah. Merasa semua masalah ini gara-gara diri kamu sendiri. Iya Bu. Kalau boleh tahu, apakah kamu belum pernah mencoba untuk berusaha memahami apa yang sebenarnya? Sudah Bu, saya selalu mencoba untuk memahami mereka, tetapi tetap hasilnya jauh. Cara lainnya yang bisa kamu lakukan adalah berbicara lebih sopan kepada ayahmu dan tidak bertengkar lagi dengan ayahmu, dan kamu tidak meludahi teman kamu lagi. Iya Bu. Sekarang kamu rilekskan badan kamu. Iya Bu. Di sini dalam melakukan asosiasi bebas ini, ibu akan memberikan instruksi pada kamu. Ketika ibu mengucapkan sebuah kata, maka kamu harus langsung menjawab yang berhubungan dengan kata tersebut. Baik Bu. Ayah. Mati. Bertengkar, suka marah, dan melarang. Teman. Kesal dan meludahi mereka. Oke, ibu bisa menyimpulkan. Jadi masalah Risa saat kesal dengan teman dan meludahi mereka, serta ayah yang suka marah. Iya, Apakah Bu. benar? Iya. Meskipun Risa kesal dan jengkel terhadap ayah yang suka marah, tapi itu semua ada kemungkinan adalah untuk kebaikan kamu. Bu. Bagaimana perasaan kamu sekarang? Alhamdulillah Bu, sudah lega. Nah, sekarang kamu sudah tidak merasa terbeban lagi. Sekarang kan kamu sudah tidak merasa tertekan lagi. Kamu tidak lupa kan pokok-pokok pembicaraan kita tadi? Terima kasih Bu, tidak kok. Baiklah, hari ini cukup sampai di sini dulu. Sekarang kamu bisa kembali ke kelas dan sampai bertemu kembali di minggu depan. Baik Bu, kalau begitu saya permisi dulu Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.